Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya. Dan kita akan membahasnya, sudah bergabung bersama kita malam ini Muhammad Isnur yang merupakan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam Bang Isnur. Selamat malam Mbak Mevri dan seluruh rakyat Indonesia. Iya, pertanyaan besarnya sebenarnya bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia saat ini, Bang? Ya, potretnya sesuai dengan laporan YLBHI bertahun-tahun ya compang-camping, Mbak. Jadi kita tidak lagi melihat secara jernih ini adalah negara hukum, tapi lebih di keberadaan negara di mana seperti negara kekuasaan gitu, yang punya kekuatan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum. Rakyat-rakyat biasa yang kemudian punya posisi yang lemah, tertindas, pada akhirnya YLBHI menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum. Itu catatan YLBHI dan temuan YLBHI hampir 10 tahun terakhir. Kalau dibandingkan kasusnya untuk dari vonis-vonis yang dijatuhkan, itu seberapa timpang, Bang? Ya, kita masih ingat bagaimana pelaku penyerangan novel itu cuma dituntut setahun dan diputus 2 tahun. Itu sangat melukai keadilan masyarakat, dan itu cerminan dari bagaimana sanksi yang dialami oleh banyak orang juga di berbagai wilayah. Jadi kalau masyarakat biasa seringkali dapat kekerasan, proses hukum yang sangat panjang, sangat berat. Tetapi kalau kita lihat sang koruptor gitu ya, itu sangat miris, apalagi sekarang banyak putusan PK yang oleh Mahkamah Agung diringankan putusannya. Jadi sangat timpang ya, jadi hukum terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu tadi kondisi bagaimana kemudian hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau prosentasenya berapa persen tuh Bang untuk aplikasi dari hal yang tadi dinyatakan, dan sebenarnya apa yang salah dari kondisi ini? Sistemnya yang salah, penerapan pelaksanaan yang salah di lapangan, atau apa? Ya, misalnya gini Mbak, di tahun 2020 itu kami mencatat ya pelanggaran per trial itu meningkat tajam korbannya. Ada 132 kasus di Indonesia dengan korban 4.500. Itu yang ditangani oleh LBH saja. Jadi sangat tinggi misalnya di kasus penangkapan sewenang-wenang. Ada 65 kasus dengan 3.600 korban. Sangat banyak orang ditangkap sewenang-wenang, terutama berhubungan dengan aksi demonstrasi gitu ya. Nah, bagaimana masalahnya di mana? Masalahnya ruwet, Mbak. Jadi pertama dari segi undang-undangnya sendiri perlu perbaikan. KUHP kita, hukum acara pidana kita itu sudah sangat lama, 81, sudah tertinggalan zaman. Nggak sesuai dengan konstitusi dan banyak ratifikasi konvensi HAM yang baru. Yang kedua, aparatnya sendiri. Jadi aparat sendiri kita masih melihat kasus Herman di Kalimantan Timur itu warisan militerisme masa lalu. Jadi pendekatan hukum itu dengan kekerasan, mengaku memaksa orang gitu ya. Kan kemudian tujuannya membina atau kemudian memperbaiki, tapi lebih kepada menghukum dan memberikan jerat yang efek yang berat. Nah yang ketiga, masyarakat sendiri Mbak. Masyarakat sendiri cenderung kemudian apatis atau karena frustasi dengan hukum, mereka juga ikutan main hakim sendiri. Jadi di level undang-undangnya, di level aparatusnya yang evaluasi besarnya, dan yang ketiga adalah di level masyarakat sendiri yang ya udah bahkan kalau bisa disakiti di level masyarakat gitu. Karena di serangan ke hukum misalnya ada maling, kejadiannya di aparat ini bisa diselesaikan. Akhirnya apa kejadian misalnya kita masih ingat ya yang membakar, dituduh yang mencuri toa. Sampai yang meninggal. Jadi saking frustasinya masyarakat pun terbawa-bawa ikut melakukan kekerasan dan main hakim sendiri. Berarti bisa dikatakan bahwa kasus main hakim sendiri, sampai kita masih ingat betul kejadian diduga mencuri toa masjid kemudian akhirnya dibakar hidup-hidup begitu, itu adalah satu bentuk potret reaksi masyarakat yang menyatakan bahwa tidak percaya dengan adanya sistem hukum yang adil di Indonesia ya Bang ya. Dan iya benar. Dan itu bukti chaos dalam hukum. Jadi kita masih dengar misalnya kasus terakhir di Aceh, ada kantor polsek yang dibakar atau diserang. Itu apa? Artinya masyarakat sangat marah terhadap tindakan-tindakan aparat yang di luar batas. Seperti itu. Selain tadi membenahi dari sistem undang-undang, apa lagi kemudian yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal ini? Pertama, hanya undang-undangnya tapi strukturnya Mbak. Kita mungkin harus melihat bagaimana misalnya tatanan reserse itu apakah tepat dia di bawah kepolisian seperti ini, atau misalnya kalau kasus di negara lain dia di bawah DOJ, di bawah supervisi jaksa yang sangat kuat.
Jadi tidak leluas begitu bebas gitu melakukan penyidikan dan atau proses hukum gitu. Sehingga banyak kasus misalnya kita lihat di ruang persidangan ya kasus yang publik ya, kok aneh banget ya ini kasus kok seperti ini ya, misalnya kasus Jessica gitu ya. Kok ini ada orang dituduh membunuh di tuduhan dengan sianida, tapi kok nggak ada tes proses otopsi sianidanya, kok nggak ada bukti bahwa dia mati dengan sianida, itu kan jadi orang jadi banyak bertanya-tanya. Jadi memang harus ada evaluasi yang sangat serius dan ini butuh effort, butuh kelegowoan dari semua lembaga, jangan jadi main ego sektoral, dan butuh anggota DPR yang juga sangat serius dan perhatian ke proses hukum. Jangan cuma kemudian marah-marah kasus teriak-teriak saat si Herman ini, tapi ya cek lagi dong evaluasinya, apakah ketika rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dan Mahkamah Agung itu ada evaluasi serius secara kelembagaan buat 3 lembaga ini. Gitu. Terus hukum acaranya bagaimana? Kok nggak ada kabar perbaikan hukum acara pidana sampai sekarang? Lebih pentingin misalnya omnibus law. Jadi berarti kan tidak ada prioritas yang serius dari pemerintah dan DPR untuk memperbaiki hukum acara kita yang sangat tertinggal. Harus ada komitmen, langkah konkret juga harus dijalankan ya, tidak hanya wacana saja. Terkait dengan bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat, ini faktanya tidak semua masyarakat kan melek hukum nih Bang, ketika menghadapi masalah hukum yang ada. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara jika menghadapi atau mengalami kasus hukum agar tidak kemudian menghadapi kesewenang-wenangan atau bisa ada di kondisi ketidakadilan begitu dalam tatanan hukum di Indonesia? Ya, yang pertama dalam waktu dekat masyarakat harus punya pendamping. Jadi sebisa mungkin cari LBH terdekat jika ada masalah. Itu yang pertama, darurat ya. Kasus di Kalimantan Timur ini, Mas Herman ini itu didampingi oleh YLBHI Samarinda. Korbannya ketakutan, Mbak. Korbannya nggak berani mengajukan, melaporkan ke Propam gitu. Yang YLBHI Samarinda ini kemudian mencoba meyakinkan korban untuk berani. Jadi sekarang kuncinya masyarakat harus berani dan kemudian tahu caranya. Kalau emang nggak berani sendiri, ke LBH setempat. Kalau kemudian masyarakatnya lebih jauh lagi ya belajar. Jadi kita harus belajar hukum, harus belajar bagaimana melaporkan aparat oknum-oknum yang melanggar seperti ini. Caranya bagaimana harus pelajari? Ada propamnya, kalau kejaksaan ada jamwasnya, kalau Mahkamah Agung ada misalnya bawas MA-nya. Itu dipelajari dengan baik agar masyarakat tidak takut melapor. Karena melapor dengan cara yang tepat. Tidak kemudian misuh-misuh gitu ya, marah-marah, emosi di sosial media, salah ucap, tapi kemudian tidak melakukan proses hukum yang benar. Takutnya malah berbalik ya, menjadi bumerang. Atau dikriminalisasi, kan ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi orang-orang yang mungkin di LBH akan tahu mengarahkan bagaimana tidak kemudian dapat serangan balik. Itu tips yang mungkin paling sederhana ya, bisa mungkin. Baik, terima kasih banyak Bang Isnur, Ketua Advokasi YLBHI sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih juga.